Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sabahul wabarakatuh. khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khairin. Hal kullu talaba hadirun? Na'am hadirun. Biziyadatil yaqin sa'aqra'u lakum kashfal ghiyab wa man du'a ismuhu falyarfa' yadah falyaqul hadiran aw hadiratan. Nufia, Yasmin, Khadijah, Hilmiyah. Alhamdulillah. Wa qabla an nabda'a ad-dirasa hiya naftati hadhihi ad-dirasa biqira'ati ad-du'a liyarzuqana Allah al-yusra wan najah fi hadhihi ad-dirasa. Untuk membacakan doa ini akan dipimpin oleh teman kita Hasanah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi proses belajar kita hari ini dimudahkan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adapun tema pembelajaran kita kali ini yaitu tentang pelajaran yang pertama, Ra'sus Sana Al-Hijriyah, awal tahun baru Hijriyah. Kan kita ini ada As-Sanah Al-Miladiyah, ada As-Sanah Al-Hijriyah. Kalau As-Sanah Al-Miladiyah itu ya bulan-bulan Januari, Desember, Februari, November, itu namanya bulan-bulan miladiyah. Peredarannya berdasarkan matahari. Tapi kalau As-Sanah Al-Hijriyah ini peredarannya berdasarkan bulan. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus tahu dan hafal nama-nama bulan Hijriyah tersebut. Jangan sampai kada hafal. Lebih hafal bulan Januari daripada bulan Muharram. Jangan sampai terjadi, harus hafal kita. Nah, tujuan kita hari ini belajar yaitu Bapak harapkan kalian dengan mempelajari kosakata, Bapak harapkan kalian bisa mampu memahami materi yang akan disajikan nanti, baik berupa teks qiraah, tarkib dan hewar yang berkaitan dengan Ra'sus Sana Al-Hijriyah. Jadi dengan belajar kosakata ini diharapkan nanti akan memudahkan kalian memasuki pembelajaran selanjutnya, baik itu hewar, tarkib dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus berbangga karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat istimewa dan termasuk bahasa yang diakui oleh dunia internasional. Kalau pian pernah ke bandara di Eropa, di Afrika, insya Allah di bandara tersebut ada petunjuk biasanya bahasa Inggris dan ada juga biasanya dengan bahasa Arab. Itu menandakan bahwa bahasa Arab ini memang bahasa yang sudah diakui bahkan bahasa yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan dibanding bahasa-bahasa yang lain. Dan juga Bapak harapkan kalian tetap semangat belajar walaupun kita di masa seperti ini agak susah, durasi belajar tidak lama, tetap semangat, rajin-rajin belajar di rumah agar kalian menjadi orang yang berilmu dan nantinya ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain. Kembali kita ke pelajaran hari ini tentang kosakata Ra'sus Sana Al-Hijriyah. Apa yang Bapak ucapkan nanti kalian ikuti dengan intonasi yang baik, dengan makharijul huruf yang baik. Ikuti apa yang Bapak ucapkan. Haditsatun. Peristiwa. Watanun. Tanah air. Sari'un. Cepat. Haron. Hangat. Arada. Menghendaki. Ansarun. Orang Ansar. Taraka. Meninggalkan. Qatala. Membunuh. Untuk kosakata selanjutnya, memperadat selanjutnya, Bapak minta kepada teman kita Hasanah untuk membacakan dan kalian tiru dengan suara yang keras tentunya. Persilakan. Sakana
tinggal, tinggal, ashabu, ashabu, sahabat, sahabat, mana, mana'a, mencegah, mencegah, wasala, wasala, sampai, sampai, wada'a, membuat, hana'a, ucapan selamat, buyutahum, rumah-rumah, Terima kasih. Untuk kosakata selanjutnya Bapak minta kepada teman kita An-Nisa, dipersilahkan. Sama juga tolong ikuti dengan suara yang keras dan makharijul huruf yang benar. amwalun, Amwalun, harta, ad-diniyah, al-munasabat, kegiatan keagamaan, ahali, penduduk, tijaratun, dagangan, takwimun, kalender, a'daun, anggota, hajara, hijrah, al-mubarah, pertandingan. untuk kosakata selanjutnya akan dibacakan teman kita Maulida, dipersilahkan. Tolong teman-temannya diikuti dengan suara yang keras dan makharijul huruf yang benar serta maknanya diingat-ingat. Ihtafala, perayaan, intasyara, menyebar, tasyaraka, bersama, taha, mempersaudarakan, istaqbala, menyambut, wajja'a, membagi, tata'allaku, berkaitan, najja, menyelamatkan. Terima kasih. Sampai di situ ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Paham semuanya? Ya, alhamdulillah. Jadi tolong nanti kosakata yang sudah kita pelajari tadi beserta pengucapan dan maknanya kalian ingat. Kalau perlu kalian hafal beserta makna-maknanya, karena itu akan membantu kalian untuk mengikuti proses belajar selanjutnya. Kalau kalian menguasai kosakata, menguasai maknanya dan penyebutannya, maka insya Allah nanti akan memudahkan kalian masuk ke dalam proses belajar hewar, tarkib dan lain sebagainya. Lanjut. Kalau kalian perhatikan kosakata yang disuguhkan tadi ada yang berbentuk fiil dan ada juga yang berbentuk isim. Dan mungkin kada tepat di sini kita membahas panjang lebar apa itu fiil, apa itu isim. Dan mungkin juga isim dan fiil itu sudah kalian pelajari sudah di kelas 7 maupun di kelas 8. Tambah juga kalian mungkin ada ikut kegiatan madrasah diniyah sore, mungkin sudah ada dipelajari sedikit apa itu tanda-tanda fiil dan apa itu tanda-tanda isim, ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita belajar tarkib itu kada lepas bisa isim, bisa fiil dan bisa juga huruf. Makanya kalau kalian tidak kenal apa itu fiil, tidak kenal apa itu isim, tidak tahu dengan huruf, maka ya menyusahkan nanti atau menyulitkan kalian untuk membuat sebuah pola kalimat atau terkib yang sempurna. Mun kosakata oke lah. Kosakata kan sekedar makna dan sekedar pengucapan saja. Tapi kalau tarkib itu nanti harus tahu nih jumlah fi'liyah kah, jumlah ismiyah kah. Apabila jumlah tersebut diawali oleh fi'il, maka namanya jumlah fi'liyah. Tapi bila jumlah tersebut diawali oleh isim, maka dinamai dengan jumlah ismiyah. Makanya perlu sedikit tahu, yalah, apa itu fi'il, apa itu kata kerja, dan tahu juga apa itu isim. Nah, kalau fi'il kan biasanya ada bentuk-bentuk tertentu. Yalah, kalau fi'il madi kan biasa di ujungnya bisa ada ta. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, itu tanda fi'il madi. Biasanya mau dimasuki damir baris muttasil. Sama ada alif, daraba, darabu, waw, darabat, ada ta. Darabta, darabtuma, darabtum, dan selainnya. Nah, apabila kalian memperdapati kata seperti itu, ujung-ujungnya tuh ada apa?
ada tanang hidup ataupun tanang mati berupa damir barid mustasil, maka itu biasa apa? Fi'il madi namanya. Dan kalau fi'il madi kan pekerjaannya sudah terjadi. Jalastu. Nah, berarti kenapa tuh fi'il madi? Kenapa? Karena ya bentuknya fi'il madi kan ada ta di ujungnya dan memaknainya sudah duduk artinya. Nah, beda dengan mudarik. Kalau mudarik biasanya alamatnya di mana? Di huruf awal ada pertambahan salah satu hurufnya 4. Hamzah, nun, ya, dan ta. Adribu, nah, ada hamzah kan? Yadribu ada ya, tadribu ada ta, lawan nadribu ada nun. Jadi itu sedikit gambaran apa itu fi'il. Nah, kalau isim beda lagi. Kalau isim itu biasanya kata benda. Jadi kalau kalian tuh kada tahu apa ini isim kah fi'il kah, tapi dari segi makna kalian tahu dah. Oh, ini meja. Karena meja itu berarti isim. Kenapa? Karena dia benda. Kipas angin. Benda berarti isim berarti. Apalagi laptop. Apa benda kan berarti apa? Isim berarti. Apa HP jawal berarti apa? Isim. Tapi kalau kita tahu makna itu benda, sudah pasti kita tahu itu isim. Tapi kalau kita memperdapati kata yang kita kada tahu maknanya, ini benda kah ada kah? Yalah isim kah lain kah? Nah, ada tandanya. Tandanya apa biasanya? Ada betanwin. Sekalipun kita tahu makna bila betanwin isim berarti. Atau kamu juga beralif lam. Ini benda kah bukan kah, kata kerja kah? Tapi beralif lam ternyata. Berarti apa? Isim berarti. Nah, itu sedikit gambaran tentang apa isim dan fi'il nantinya akan berguna ketika pian memasuki pembelajaran tarkib. Lanjut. Nah, karena sudah kita panjang lebar bicara tentang kosakata Susanah Al-Hijriyah, kita latihan dulu lah. Latihan. Jadi kalian tolong catat salah satu kata yang Bapak sebutkan dari 3 pilihan kata ini. Kalian catat yang mana yang Bapak sebutkan, ditulis di kolom yang telah disediakan. Jadi di sini 2 latihan. Maharatul istima', keterampilan kalian memperdengarkan kata yang Bapak ucapkan. Yang kedua, keterampilan kalian menulis. Kalau menulis kurang lah. Kenapa? Karena kelihatan hurufnya. Tapi di sini lebih condong kepada kemampuan kalian mendengar kata. Ya, perhatian semuanya, catat apa yang Bapak sebut. Yang pertama, tasyaraka. Tasyaraka. Ya sudah? Tasyaraka. Jelas lah? Jelas? Ya. Yang kedua, wada'a. Wada'a. Jelas? Ya, alhamdulillah. Kalau kurang jelas, beritahu Bapak lah, agar lebih keras lagi. Yang ketiga, ahali. Ahali. Nah, selanjutnya lagi, tijaratun. Tijaratun. Nah, itu untuk latihan yang pertama. Jadi karena sudah dijawab, nanti jawabannya dikumpul di meja Bapak. Akan Bapak periksa dan koreksi jawaban-jawaban kalian, dan nilainya nanti akan dimasukkan ke daftar nilai. Latihan yang kedua ini mungkin lebih berat dibanding latihan yang pertama tadi. Kenapa? Karena Bapak ada menyuguhkan kata. Nah, di sini terkumpul 2 keterampilan. Keterampilan kalian mendengar, tentunya kan tahu tajwidnya. Kemudian keterampilan kalian mencatat apa yang Bapak ucapkan tersebut. Perhatikan semuanya, siapkan buku dan pulpennya. Catat apa yang Bapak ucapkan. Istaqbala. Istaqbala. Sudah? Yang kedua, salimin. Salimina. Salimina. Yang ketiga, hajara. Hajara. Yang keempat, mana'a. Mana'a. Yang kelima, haran. Haran. Nah, itu untuk tadrib kita yang kedua, dan karena sudah dikerjakan juga, nanti dikumpul di meja Bapak untuk Bapak koreksi dan diperiksa. Untuk yang terakhir, nanti Bapak beri tugas. Nanti Bapak ada mengirim di grup kelas kita
Nah, berupa rekaman suara, nanti kalian dengarkan dengan baik-baik. Lalu kata yang Bapak ucapkan tersebut kalian catat dulu. Catat, kemudian carikan maknanya. Jadi tugas kalian mencatat dan mencarikan maknanya. Sesudah itu dipoto, dikirim ke Bapak. Tugas yang kedua, apa yang Bapak ucapkan tersebut kalian ulangi juga. Tentunya dengan direkam. Nah, nanti hasil rekamannya dikirim juga dengan Bapak. Untuk Bapak periksa hasil bagaimana kalian melafalkan, meniru apa yang Bapak ucapkan lewat rekaman tersebut. Nah, kiranya mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tentang mufradat. Belajar mufradat sangat berguna untuk proses belajar selanjutnya. Dan inti dari mufradat ini bagaimana keterampilan kita mendengarkannya, mencatatnya, dan menghafal kosakatanya serta makna-maknanya. Karena dengan hal tersebut insya Allah akan memudahkan kita memasuki proses pembelajaran selanjutnya. Kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Hayya nakhtatim hadhihi dirasah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.